semuanya Never jodohnya. goodbye. Amin. Mimi boleh silakan duduk lagi, Mi. Lagi. Ini Kursi kita panas enggak? Enggak. Ini kursi ungu aja kita kasih. Alhamdulillah, aku ada jarak sama dia. Ya Allah. Kenapa kamu? Jadi Mimi, selama 5 tahun ini di sini kita ingin membuat Mimi happy. Karena mereka berdua Mimi itu insya Allah Gak jadi apa-apa. kalian gak dengar nggak? Gak jadi pacaran. Aku udah bagus, kalian gak jadi nikah. apa-apa kata Karen. Ya kan emang mau nikah. Aku mau bilang sama Mimi, kalian kan mau menikah. Siapa yang mau nikah? Kakak sama Rian. Ya aku udah ada ya. Enggak Bu, ada Bu. Ah. Kalau Mimi setuju nggak Rian Kalian sama? aja ntar kita juga. tanya Mimi. Mimi setuju nggak kalau Rian sama cocok nggak? Enggak cocok. Marah-marah aja. Mimi, tapi kalau ngomongin seorang Kenapa Krisdayanti. kamu ada kursi? Ngapain kamu deket-deket ah? Enak nyender di kamu. Mimi, kalau ngomongin soal Ada Krisdayanti. ini loh, ada kekerasan dalam rumah tangga nanti. Mimi, bener nggak katanya kalau seorang Krisdayanti ini ridersnya nggak minta yang macem-macem, nggak minta yang aneh-aneh. Iya loh, hebat. Apa aja lah. Aku tahu Raiders Mimi seneng banget roti sisir. Tapi bener Jadul kan, banget. Karena kan kemarin sempat viral banget. Tentang? Ya, di mana-mana di sosial media. Kalau Mimi ini adalah salah satu diva yang gak ribet dan ya udah yang ada aja. Yang penting, Ridersnya nggak mau yang macam-macam. ya, yang penting Emang duta ya gitu, Mi. Ya, oh dutanya lebih gede. Yang mesti ada apa deh yang mesti ada? Yang mesti ada apa Mi? Ya kopi, teh. Tapi kadang-kadang kan memang karena memang transformasi kan dari manajemen dulu sama manajer saya yang harus berpulang kemarin itu kan 30 tahun. Sekarang dipegang adik. Adikku kan yang lebih muda, lebih ini cekatan. Terus kadang ya udah kalau nggak mau kan krunya juga harus punya ini ya, punya refreshment katanya gitu. Ya udah, pokoknya yang normal aja jangan repot panitia. Betul, kayak aku juga sebenarnya nggak pernah ada Raiders kalau nyanyi. Yang penting ada menyan putih aja. Enggak, kalau Nazar mah ridersnya ditambah-tambahin sama dia sendiri. Dibuat tenda lah, Mimi, dibuat ini. aku mau tanya deh, kenapa Mimi nggak mau ribet sama Raiders? Iya. Kenapa Mi? We doing profesional ya gitu. Pon kan semuanya toko juga udah dekat semua ada. Gitu. Bisa dicari. Nggak mau menyusahkan orang itu. Iya udah nggak mau repot. Oke, memang Nggak Mimi mau ini repotin orang. kalau Dewi Persik ridersnya gampang. Apa? Dia cuma telur ayam kampung. Itu bener banget. Iya bener. Bener guys. Enggak, namanya aja DP ya. Yang penting DP-nya gede, pelunasannya gede. Telur ayam kampung Down payment-nya dua ya. Wah, Oh 2 sih telur ayam kampung. berapa Kak? 6 sekali ngegles. 6. Tapi yang paling unik cuma Kasih satu. lada. Satu yang susah Langsung dicari. hot. Apa? Ayam hitam. Buat apa? Dia Harus ada ayam hitam setiap kakak mau show. Bagus Buat itu. apa ayam hitam? Buat nangkal yang macem-macem. Gitu. Tapi Mimi kita salut ya dengan segala macam sifat dan juga sikapnya. Mimi juga kemarin Iya. sempat viral ya attitude dan Attitude sikapnya. Mimi dan sikap rendah hati Rendah seorang hati, Mimi. dipuji banyak orang kita Masya lihat dulu. Allah. Tapi memang betul. Ya ini yang patut kita contoh ya guys ya. Akhirnya menjadi seorang star selamanya. Memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Kalau kita lihat kan mohon maaf ya, banyak juga orang anak-anak baru, maaf ya, walaupun Ya. tidak semua, Ya. terkadang tuh kan udah merasa star syndrome gitu, merasa. Aku Tapi punya- kalau beliaunya ini pengalaman aku tuh Luar jauh, biasa. jauh ada di mana tuh dipanggil. benar. Dewi Persik. Iya benar. Aku punya pengalaman yang sangat berkesan dulu. Aku belum apa-apa. Emang sekarang? Hah? Sekarang apa-apa. Tapi beneran. Dulu belum glowing gitu ya. Ini lagi ulang tahun nih. Masih baru banget. Sekarang udah Mr. Sebagai Glowing. celebrity stylist belum ngapa-ngapain. Mimi tuh bisa nyamperin, bisa say hi loh. Iya, Aku sampai gini, hah? Kenal. benar. Seorang diva. Karena udah Orang kenal. Diva itu kayak gitu ya guys. Tapi Mimi, itu kan kalau kita lihatnya di media sosial juga banyak nih kru yang akhirnya mereka curhat testimoni Mimi. Iya kalau ketemu tuh orangnya baik semua. IO ya. IO kalau mau pulang Iya, juga semua betul. dipamitin. Terus kata Iyo kalau dipamitin dan diamplopin katanya setiap abis. Gitu. Itu kalau Lancar. itu kalau ke kru ya, ke IO atau ke WO. Tapi kalau sama sahabat sendiri ceritain sama kita ya. Aduh, Kita akan ini bermain udah dalam dari tadi. ceritain dia dong. Ceritain dia dong. Mimi, ya
Nah, Ini tuh segmen adu domba Mimi. Oh my kita punya God. 9 foto Ini sahabat-sahabatnya Mimi. Ini sebelah sini. Ini kita punya masing-masing Ya. ada label yang sudah kita Ya. siapkan. Ada cerewet, usil, emosian, cuek, penakut, dominan, pelin-pelan, dan lain Ya. sebagainya. Ya Allah. Mimi Mama, silakan yang paling labelkan mereka. Nah, Ruth Sanaya. Mama kan lembut gitu ya, Ya. apa? Tapi nggak ada bagaimana? Yang paling mendekati dari Yang paling mendekati saja. seorang Apakah Ruth Sanaya. Ruth Sanaya perfeksionis atau cerewet atau keras kepala? Sumber gosip. Sumber gosip itu siapa? Yang tengah tuh Isdahlia. Ya, itu paling benar. Mama Ii sumber gosip mah. Bener. Satu Indonesia udah Keras tahu. kepala. Keras kepala. Oh, iya, kakaknya Sarah. Ini Ayu Net, Sarah, oke. oke. Belak-belakan. Belak-belakan. Bunda Maya. Bunda Maya. Aku Oke. Keras kepala. Atau ini cuek, penakut, Usil, emosian. usil, Guys, emosian. cerewet. Siapa yang emosian? Usil. Aduh, Yang usil siapa? usil. Oh, Teh Meli Meli Guslow. Guslow. Cerewet. Yang Cerewet. paling cerewet siapa? Yang emosian siapa, Mi? Penakut. Emosian, maaf ya Bu Titi. My God. Emosian. Aduh, Dominan atau baperan? baper. Baperan. Nah, Ocha. baper. Ocha, Tambah baper ditempelin begituan. cerewet Ashanti. Dato Siti sama Mama Ute belum. Dato Siti sama Dato Mama Siti. Ute belum. Ya udah deh dominan. Oh, dominan. Ruth Oke. Sahanaya dominan. Oh iya, itu benar, Mi. Perfeksionis, oke. Mohon maaf, mau nanya kenapa kita tuh kalau ngeliat... Ada ditanya lagi kenapanya? Enggak, aku mau. Boleh? Mimi, emang Titi DJ emosian? Emosinya apa? Contohnya apa? Kayak Ya kan udah bersahabat dari kecil. Jadi aku tahu loh kalau Bu Titi lagi marah, lagi sedih, lagi apa. Emosi sama suami, sama mantan, sama anak. Semua aku tahu rahasianya. Bukan emosi, bukan emosi sama saya. Jadi sering marah. Ya kalau lagi marah sama suaminya Kalau apa? marah gimana, Mi? Kalau marah? Kalau marah tuh yang kita nggak tahu Buti tuh kayak gimana Titi DJ? Contohin misalnya. Kalau marah gitu. Dewo, pokoknya udah gak mau ya. Gitu. Terus kalau misalkan Kayak kita juga ya, guys. kalau manajer, Kayak kita memang. kalau manajer atau apa gitu, Windy udah gak mau nyanyi lagi. Emang begitu ya? Iya. Emang begitu ya? Kalau itu kan, kalau ini kan semua udah ada ininya nih label-labelnya. Kalau Mimi menurut Mimi sendiri gimana orangnya? Aku? Di antara ini semua Mimi yang mana? Kalau Mimi yang Lu mana? tempel Mi di jidat Mimi nanti. Karena aku lahirnya di Batu, di kota Batu. Oh jadi keras kepala. Ya, oke keras kepala itu Kridayanti. Tapi dia melabelkan sahabatnya sendiri Titi DJ emosian. Coba kita lihat apakah dia akan bernyanyi dengan cara yang begitu emosional. Lagi bagi kami hari ini dia Titi DJ. Silakan Buti. Selamat pagi. Happy birthday! Pagi-pagi Abian! 5 tahun ya. Luar biasa loh. Ya lumayan Bu Titi. Oh, bukan Maya. Bersyukur. 5 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Buti, terima kasih ya. Boleh kasih tepuk tangan diva paling emosi satu Indonesia. Aku ada kicau emosi. Ya, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Tapi sebenarnya kita pengen nanya sih sebenarnya memang benar emosian Buti emang Aku juga nggak ngerti, aku dibilang emosian sebenarnya Pandi juga emosian. jadi sama-sama emosian. Maksudnya gini kali, mungkin karena aku kalau misalnya ada sesuatu. Halo? Oh, Ya, Pakai ini. Ada yang apa? penyanyi soalnya kalau udah mikrofon pengen. Open. gimana Buti? Kalau aku ada sesuatu tuh aku nggak mau bicarain di belakang. Ya. Bicaranya di depan. Cuman mungkin karena ada darah Batak. Ya, Sumatera Utara. Jadi pasti kan Sumatera Utara kan ngomongnya kan gitu kan. Kayak ini kayak Rian. Misal lagi manggung sama Dewi salah lirik, emosi.
Ayo, Coba misalnya. Gak pernah lah kalau kayak gitu. enggak, aku gitu. nggak marah Kecuali kalau- sama mantan suami atau laki-laki. Bukan lu yang ini, Hai. Enggak. Bukan lu. Kalau dia nyanyi bareng salah lirik, aku syukurin. Bercanda. Tapi ya selain ini diberikan predikat emosian, cuman itu kan cuman ya emosi kan macam-macam Nah kan ya. kata pilihannya nggak ada yang... Emosi itu bisa iya, pilihannya nggak ada yang sayang, bisa bagus-bagus. cinta. Tapi ya kok bisa ya Mimi ngomong begitu ya? Oh ya. Kok masih sih? Tapi Sobat Ambiar ada fakta Kita tuh lainnya. nggak mempan digitu-gituin. Masa Kita sih? Dari remaja udah sama-sama. Dari remaja. Jadi Nggak seru berantem dong. bukan berarti nggak pernah ada, bukan berantem, tapi lebih kita curhat-curhatan ya. Nangis-nangisan. Nangis di, Kalau Diva di itu nggak suka kamar. berantem loh, Ki. Aku nggak percaya kalau dari kecil nggak ada berantemnya. nggak Ada. Ada. Nangis Nah. sampai gini. Aku nggak percaya deh kamu gitu deh Kade, gitu. Oh iya. Apa yang dia lakukan rahasia. Tapi Sobat Ambiar ini ada satu fakta lainnya yang kita temukan, ternyata seorang Titi DJ ini dia senang melakukan semuanya sendiri, jahit baju sendiri. Ya itu harusnya perfeksionis Nih. tadi. Kenapa ini? Iya, kalau Nggak boleh diralat. Kita lihat. Itu apa? Ini termasuk irit apa bagaimana? Keren tuh, ngejahit sendiri, ngebikin. Nggak, kalau ngejahit kayaknya terlalu ini ya, terlalu lebay gitu. Cuman tetap ke penjahit, cuma desain sendiri. Terus misalnya ada baju, motifnya bunga-bunga, ada aplikasi bunga-bunganya. Terus aku, kok kurang 3D gitu ya. Jadi aku gunting sendiri bunga-bunganya. Aku Bikin sendiri, akhirnya Terus, tempel sendiri. kok kayaknya kurang bersinar gitu ya. Akhirnya cari plat gold gitu, terus digunting sendiri, tempel sendiri. Gitu. Itu tuh karena memang kreatif atau karena ngirit? Karena aku kreatif dong. punya trust issue. Iya. Pernah coba bikinin kayak begini-begini gitu ya. Tapi terus nggak jadi, tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Emosi keluar. Enggak sih. Tanduk keluar. Terus? Emosi lagi. Tanduk. Jadi harus sesuai Ya, gitu. perfeksionis makanya ya. Perfeksionis. perfeksionis. Perfeksionis kalau nggak sesuai sama ini jadi emosi. Kalau yang ini bikin sendiri juga katanya ini. Iya. Tahu nggak itu tentakelnya dari apa? Dari apa? Kalian kalau berenang anak-anak tuh suka Pelampungnya belajar ya? pelampung yang panjang itu, potong, terus dikasih glitter pink, jadilah. Ini juga saya bikin sendiri. Sayapnya. Sayangnya nggak divideoin, aku tuh paling di foto-foto aja tapi nggak ini. Hebat loh Bu Titi. Ini tuh bikin Hebat. Terus untuk pagi-pagi Ambiar akan gue videoin. Ya bener ya. benar ya. Ya. Iya. Pernah paling lama bikin kostum atau pernah bikin gaun segala macam untuk tampil berapa lama? Paling lama? Ada pernah seminggu. Seminggu. Itu bahan apa, Buti? Itu jadi ada yang apa namanya? Plastik lah. Undak-undak? Apa? Jadi apa tuh yang kita bisa buat balen? Oh, iya. Kita biasa pakai buat balen. iya. Terus aku keluarin di luar, jadi yang Kawat itu loh yang buat apa ya, betul, korset. korset. Mimi mukanya kayak nggak suka lihat Bu Titi bikin. Ya Allah, Bo. Emang Kita lihat. kapan? Masa? Nih. Tapi ini bajunya ya gaunnya. Keren banget Iya. ini Buti. Dan itu Putih, coba boleh lihat. dan ini udah kan stylenya udah Titi DJ banget orang. Maksudnya gimana Mimi? Kenapa? Maksudnya gimana? Ya ini stylenya Titi DJ. Maksudnya Mimi nggak mau pakai ini. Anaya tenggelam. Tapi bener. Kalau Mimi mau nggak kalau misalkan kira-kira dibuatin baju sama Buti dipakai nggak? Lagu yang dibikinin. Kalau baju dibikin Kalau kok baju ngeliatnya dari atas ke bawah gitu sih Mimi? Gantung karena kan kita punya selera beda-beda. Iya benar. Karakter stylenya Putih, beda-beda. ini bikin ini berapa lama kalau ini? Oh ini sih cepet sih, 2 hari. Aku Bu Titi. 2 hari. Bagus banget ya. Ini bahannya platnya panjang kan, roll gitu, terus di laser lah. Dengan bentuk bunga yang beda-beda. Tapi hebat loh Buti. Ih, pack-nya. bagus banget ini kalau gue show nih bagus. Weh, Mewah gitu. tapi keren ya Buti. Buti luar biasa kreativitasnya bukan nyanyi, bikin baju, makanya dijuluki sebagai Queen of DIY. Ada rencana mau buka rumah butik segala macam, rumah Enggak, Bu kayaknya Titi enggak ya. kenapa nggak mau jadi desainer aja Bu Titi? Lah rumahnya, rumah kan udah lukisan gitu. Iya. Enggak lah, aku nyanyi lah. cuma buat diri sendiri aja ya. Buat Oke diri Buti, sendiri tapi kita juga ikut happy Buti menjadi seorang mertua, tapi kita juga ada satu fakta tentang Stephanie Putri. Oke, setahun bertunangan Stephanie Putri menikah di Los Angeles. Iya, betul.
Tuh, Jadi udah menikah ya Ibu Titi? udah menikah. Kemarin tuh yang sempat ya, sayang. jadi pertanyaan netizen itu, kok Stefani sama suaminya tuh nggak pakai cincin nikah ya, nggak ada cincin nikahnya, itu jadi pertanyaan loh. Iya, Stephanie soalnya beda sama ibunya. Ibunya suka aksesoris. Dia tuh ada ini apa namanya, bukan alergi, ada apa sih kalau istilahnya kita takut? Fobia. Fobia. Fobia sama segala sesuatu yang emas, jewelry. Oh, Betul. fobia Sesuatu perhiasan? Iya. Dia nggak bisa, dia gemeter. Karena pernah satu Ada kali orang beda-beda di masa kecilnya dia, waktu itu aku mau nyanyi terus pakai cincin begitu. Dia tuh nggak mau gandeng aku. Dia nggak mau gandeng aku karena banyak perhiasan gitu nih. Kayak begini nggak mungkin dia begini gitu. Pasti Oh dia nggak bisa. ada kan fobia. Oh, itu tuh memang pernah ditanya ke ahlinya, kenapa kok fobia? Orang fobia tanggal tua, ini fobianya perhiasan jarang loh. Kalian lihat ya tadi pas Bu Titi lagi nyontohin gitu, pas lihat tangannya Mimi langsung gini, mukanya langsung gini berubah. Enggak kan? Kamu tahu nggak? Dia kan fobia. Ngomongnya fobia tapi begitu ngeliat tangan Mimi gini langsung. Buti, tapi ini pertanyaan juga nih, kenapa kemarin waktu nikahnya di Amerika itu ya, itu cuma catatan sipilnya doang ya? Iya. Nggak ada pesta segala macamnya? Nanti kalau mereka pulang ke Indonesia. Ya nggak harus rame-rame, yang penting kan sah dulu. Tapi resepsi nggak Bu Titi di sana? Apa-apa. Enggak. Kirain memanggil dangdut Marlan. Oh iya bener-bener ya. Memang itu kepengennya Stefani, pengennya yang Ya yang intimate gitu. Oke ya. Stefani Putri dan juga Asher, kita mau kasih lihat yang satu, ini fakta lainnya dari mereka. Stephanie Putri dan Asher Novkov putuskan child free. Novkov berarti bukan American ya? American. Oh American ya? Oh. Putuskan child free. Ya mereka nggak mau punya anak. Ini tuh keputusan ini sebelum mereka menikah atau setelah mereka menikah? Kayaknya sebelum deh, jauh-jauh hari juga Stephanie bilang, Mam, bila suatu saat aku menikah, aku nggak mau punya anak ya. Gitu. Responnya Buti apa saat itu? Nggak apa-apa lah, namanya juga anak punya pilihan sendiri-sendiri kan. Karena alasannya dia bilang, udah dunia ini udah terlalu penuh, dan sepertinya aku juga nggak akan sanggup punya anak gitu, memelihara gitu seperti mama yang membesarkan kita. Aku ngeliat kerja kerasnya mama, aku nggak mau kerja keras katanya gitu. Dunia ini udah terlalu penuh, itu kata Stephanie. Iya. Kalau dunia ini sudah terlalu penuh, tapi kenapa pada akhirnya seorang Titi DJ memutuskan untuk dekat dengan seseorang yang ia kenal di masa lalunya? Maksudnya siapa Rian? Seseorang, penasaran gak sih? Siapa Pose? Sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Ambiar.